pagi anak-anak kelas remaja yang cantik dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Untuk absennya sudah ada di Google Classroom. Nah, meskipun kita belajarnya online, kalian harus tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Nah, sekarang anak-anak silahkan membuka buku halaman 83 sampai 87. Materi kita hari ini ada 3. Yang pertama, kelainan dan penyakit pada tulang. Yang kedua, isi pokok setiap paragraf. Dan yang ketiga, komik. Nah, itu kelainan dan penyakit pada tulang. Pernahkah kalian melihat orang bungkuk? Nah, orang menjadi bungkuk karena tulang belakangnya terlalu melengkung ke belakang. Kelainan ini dapat terjadi akibat kelainan sejak lahir, terserang suatu penyakit, atau bisa akibat kebiasaan sikap tubuh yang salah. Nah, berikut beberapa kelainan atau penyakit pada tulang. Ada rakitis. Rakitis adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan gizi seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D. Akibatnya, tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini menyebabkan kaki berbentuk huruf X atau O. Nah, pada gambar yang sudah tertera yaitu merupakan gambar penyakit rakitis. Seperti pada gambar ada yang berbentuk huruf O, ada yang berbentuk huruf X. Nah, gejala dari penyakit rakitis meliputi pertumbuhan terhambat, nyeri pada tulang belakang, panggul, dan betis, dan yang terakhir kelemahan otot. Kelainan yang kedua yaitu fraktura. Fraktura adalah kondisi ketika tulang menjadi patah, retak, atau pecah sehingga mengubah bentuk tulang. Fraktura terjadi karena adanya tekanan atau benturan yang kuat ke tulang yang disebabkan oleh cedera seperti jatuh, kecelakaan, atau benturan langsung yang kuat ke area tubuh. Fraktura ada 2 macam. Yang pertama, fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Nah, fraktura tertutup ini adalah bagian ujung yang patah tidak menembus kulit dan otot, seperti pada gambar pertama. Gambar pertama yaitu gambar fraktura tertutup. Yang kedua yaitu fraktura terbuka. Fraktura terbuka yaitu ujung tulang yang patah keluar menembus kulit. Pada gambar kedua ini merupakan gambar fraktura terbuka. Nah, pada gambar ini gambar tulangnya patah tadi menembus kulit, menjadi tulang ada di luar kulit. Nah, yaitu osteoporosis. Osteoporosis yaitu penyakit yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Nah, penyakit ini penyebabnya yaitu tulang kekurangan kalsium dan fosfor. Penyakit ini menyebabkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Nah, kebanyakan orang-orang yang terkena osteoporosis adalah orang-orang yang lanjut usia. Seperti pada gambar pertama yaitu jaringan tulang normal, dan yang kedua yaitu jaringan pada tulang yang terkena osteoporosis, berlubang isi tulangnya berlubang-lubang, kropos. Dan gejala osteoporosis meliputi postur tubuh yang bungkuk, yang kedua sakit punggung tanpa sebab,
dan yang ketiga tulang mudah patah. Dan yang keempat yaitu rematik. Rematik adalah penyakit yang disebabkan karena rasa nyeri pada persendian. Nah, penyakit ini disebabkan oleh faktor keturunan yang dapat timbul di segala usia. Rematik ini terjadi terutama di pergelangan tangan, kaki, dan siku. Rasa nyeri pada rematik disertai juga dengan pembengkakan sendi. Nah, di situ sudah ada gambar kelainan pada tulang rematik, penyakit rematik. Ada rasa nyeri pada persendian. Nah, gejala rematik meliputi nyeri pada persendian, sendi bengkak, dan yang terakhir sendi terasa kaku. Kelainan yang kelima yaitu TBC tulang. TBC tulang adalah tuberkulosis yang terjadi di luar paru-paru, di mana menjangkiti tulang belakang. Nah, penyakit ini umumnya menginfeksi tulang belakang pada area dada belakang bagian bawah dan pinggang belakang bagian atas. Nah, agar terhindar dari penyakit ini, kita harus tinggal di tempat yang bersih, tidak lembab, cukup mendapatkan sinar matahari, dan ventilasi udara juga harus terjaga. Jika ada yang terkena penyakit ini, penderita penyakit ini juga diharapkan sering-sering mengonsumsi makanan bergizi. Nah, tadi merupakan beberapa kelainan atau penyakit pada tulang. Nah, selanjutnya yaitu gangguan pada tulang belakang. Yang pertama ada kifosis. Kifosis itu kelainan tulang dengan membengkoknya tulang belakang ke belakang, seperti pada gambar pertama ini adalah gambar kifosis. Tulangnya membungkuk ke belakang menjadi orang bungkuk. Yang kedua yaitu lordosis. Lordosis yaitu kelainan tulang dengan melengkungnya tulang belakang ke depan. Seperti pada gambar ini merupakan gambar gangguan tulang lordosis. Dan yang ketiga yaitu skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang ditandai dengan tulang belakang melengkung ke arah samping seperti huruf C atau S. Nah, gambar yang ketiga itu adalah gambar skoliosis. Selanjutnya yaitu menentukan ide pokok setiap paragraf. Kita kan sudah pernah belajar menentukan ide pokok paragraf. Apakah ada yang ingat apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide yang menjadi dasar penulisan paragraf. Nah, ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama dapat ditemukan di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, sekarang kalian buka halaman 85 sampai 86. Nah, di situ kan ada bacaan yang berjudul jaga kesehatan tulang belakang dengan postur tubuh yang baik. Pada paragraf pertama, ide pokoknya yaitu dari seluruh tulang yang ada di tubuh kita, salah satu tulang yang dikatakan penting adalah tulang belakang. Nah, itu adalah ide pokok pada paragraf pertama. Selanjutnya itu ide pokok pada paragraf kedua. Ide pokoknya yaitu menjaga kesehatan tulang belakang dapat kita lakukan dengan membiasakan diri melakukan postur tubuh yang baik. Nah, setelah kalimat itu, kalimat utama, kalimat selanjutnya itu kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Untuk paragraf ketiga, ide pokoknya yaitu saat berdiri kita harus mempraktikkan postur tubuh yang baik. Itu ide pokok pada paragraf ketiga. Dan selanjutnya kalimat selanjutnya yaitu kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan pada kalimat utama. Dan yang terakhir, paragraf terakhir yaitu
ide pokoknya berupa selain berdiri, kita juga harus memperhatikan posisi tubuh saat di depan komputer. Tadi merupakan ide-ide pokok pada setiap paragraf. Selanjutnya yaitu komik. Apa itu komik? Komik adalah cerita yang bergambar yang bersifat lucu dan mudah dipahami. Cerita dalam komik disajikan dengan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Nah, pasti kalian suka membaca komik kan? Nah, mengapa anak-anak menyukai komik? Yang pertama, tampilannya menarik. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami. Yang ketiga, temanya menarik. Yang keempat, alur ceritanya sederhana. Yang kelima, tergema pada tokoh komik. Dan yang terakhir, terdapat berbagai serial. Nah, contoh komik. Komik memiliki balon kata. Nah, balon kata ini berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, balon kata ini terdapat pada ini yang sudah saya panai. Nah, yang sudah ada panah ini merupakan balon kata. Balon kata dalam komik bukan hanya ada gambarnya saja, tapi juga ada balon kata. Balon kata berfungsi untuk memperjelas cerita pada komik. Ada yang ditanyakan? Anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.